الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah Azza wa Jalla kembali memudahkan kita untuk melanjutkan dars kita pada kitab Syarhu Kashfis Subhat, kitab Sarah Kashfus Subhat, membedah perkara-perkara subhat terkait tentang tauhid dan syirik. Ya, Syekh mengatakan jamaah, fa idza arafta fa innaka idza arafta anna al-insana yakfuru bi kalimatin yukhrijuha min lisanihi wa qad yakuluha wa huwa jahilun fala yu'dzar bi jahli. Maka jika Anda sekarang sudah mengetahui bahwasannya seseorang bisa jatuh kafir ya, dengan sebab satu kata, satu kalimat yang dikeluarkan dari lisannya, sedangkan ia mengucapkannya dalam kondisi tidak tahu, dan ternyata dia tidak diberikan uzur dengan kejahilannya. Ya jamaah sekalian, pembahasan kita sekarang jamaah terkait tentang masalah al-udhru bil jahl. Apakah uzur dengan kejahilan itu ada atau tidak dalam masalah apa? Akidah atau kesyirikan. Maka dalam hal ini jamaah hilang pendapat. Tapi pendapat yang kuat, al-udhru bil jahli itu masih ada. Maksudnya gini ya, udhru bil jahli itu gini, ada seorang melakukan perbuatan kufur, apakah lantas orang tersebut langsung jatuh kafir atau diberikan uzur? Oh, jangan-jangan dia belum tahu. Oh, jangan-jangan memang dia dipaksa. Atau al-hukmu bidzahir, dihukumi dengan zahir. Pokoknya kalau dia melakukan kekufuran ya kafir sudah. Maka dalam hal ini jemaah memang terjadi silang pendapat. Tetapi pendapat yang kuat, al-udhru bil jahli itu masih ada. Dan ini sebagaimana yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Ibn Utsaimin ketika beliau membahas secara panjang lebar tentang masalah udhur bil jahl, dan beliau membawakan sejumlah dalil. Ya. Tapi di sini masalah ini akan dijelaskan secara ringkas saja. Ya, kalau kita baca semua panjang lebar. Ya. Jamaah sekalian, di dalam syariat kita ada perkara-perkara yang memang pelakunya ketika melakukan ataupun melanggar perkara tersebut dia tidak diberikan uzur dengan kejahilan. Contohnya apa jemaah? Mengolok-olok Allah, Rasulullah dan Al-Quran, syariat Allah, sunnah Nabi misalkan. Maka kalau ada seorang dia mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasulullah misalkan, kemudian dia berkata, oh saya nggak tahu, maka orang seperti ini jamaah sekalian tidak diberikan uzur dengan kejahilannya, tapi dia langsung jatuh apa? Jatuh kafir. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Taubah. Dan ini kisah turunnya jamaah ketika ya perang Tabuk. Dan perang Tabuk ini jamaah terjadi di tahun 9
Hijriyah. Jadi setelah Nabi hijrah dari Mekah, di tahun 9 Hijriyah terjadi perang Tabuk. Tahun 10-nya tahun 8 Fathu Mekah. Kemudian tahun 9 Hijriyah terjadi perang Tabuk, dan ini perang terakhir. Perang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan ini perang yang sangat-sangat berat. Kenapa dimaksud? Karena perangnya terjadi di musim panas. Dan mereka jangan melakukan perjalanan sampai ke Tabuk kurang lebih sampai berhari-hari. Kira-kira 1 bulan. Bayangkan dalam kondisi panas. Dan orang-orang Romawi mereka sudah menduga, nggak mungkin kaum muslimin bisa sampai ke sini. Kondisinya panas. Nah, sehingga karena medannya sangat berat, Nabi mengumpulkan para sahabat untuk mengumpulkan harta. Di antara mereka ada yang datang membawa seluruh hartanya. Seperti contohnya Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya sejumlah 40.000 dirham. Ketika Nabi bertanya, "Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Apa jawabannya, jemaah? "Saya tinggalkan keluargaku kepada Allah dan Rasulnya." Datang Umar, jemaah. Apa yang Nabi tanyakan? "Wahai Umar, apa yang akan kau berikan?" Umar hanya bisa memberikan separuhnya. Masya Allah. Utsman sepertiganya. Dan sahabat-sahabat lain juga sama, jemaah. Nah, ini terjadi di perang di perang Tabuk. Dan kisah turunnya ayat terkait orang-orang munafik yang mengolok-olok Nabi, ketika mereka di perjalanan, maka mereka menjadikan Rasulullah dan para sahabatnya sebagai bahan olok-olokan. Kata mereka apa? Tidaklah kami melihat orang yang banyak makannya atau perutnya buncit, kemudian tukang dusta dan pengecut, kecuali para qurra'ul Quran, ahli Quran. Maksudnya siapa? Para sahabat dan Rasulullah. Itu dijadikan bahan ejekan. Maka tatkala itu punya masa diturunkan firman Allah Azza wa Jalla, "Wa in sa'atahum la yakulana," atau di ayat jamaah samian, "La taqtadiru qad kafartum ba'da imanikum." Jangan kalian minta uzur, sungguh kalian telah kufur setelah beriman. Maka jamaah, seorang sahabat ketika tahu bahwasanya mereka mengolok-olok Rasulullah dan para sahabat, maka mereka atau sahabat ini jemaah beranjak untuk ingin melapor kepada Nabi. Ternyata setelah sesampainya di tempat Rasulullah, ternyata Quran sudah turun tadi. Belum sempat dilaporkan, ternyata sudah diturunkan ayat tadi, "La taqtadiru qad kafartum ba'da imanikum." Nah, sehingga artinya masalah ini menunjukkan bahwa terkadang seseorang bisa jatuh kafir dengan sebab satu ucapan atau satu kalimat. Walaupun misalkan pelakunya mengatakan atau berhujah, "Saya nggak tahu." Maka ingat, uzur dengan tidak ketahuan itu ada yang ditoleransi, ada yang tidak. Dalam masalah mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok Allah dan Rasulnya, maka di sini jemaah tidak ada uzur. Kenapa jemaah? Karena tidak mungkin, bahkan tidak mungkin terbayang ada seseorang yang dia Muslim kemudian nggak tahu Allah itu harus diagungkan. Kira-kira ada tidak jemaah? Dia Muslim tapi nggak tahu Allah itu harus diagungkan. Ada? Nggak kebayang jemaah. Sampai pun orang yang baru masuk Islam, misalkan mu'alaf, pasti tahu. Kalau dia masuk Islam berarti konsekuensinya harus mengagungkan Allah, mengagungkan Al-Quran. Sehingga kalau ada orang mengatakan ketika mengolok Al-Quran, mengolok-olok Nabi, mengolok-olok Allah, kemudian berhujah, "Oh, saya nggak tahu," nggak bisa diterima. Nggak bisa diterima. Beda kalau misalkan jemaah dalam perkara-perkara yang sifatnya
ya mungkin bagi sebagian orang tersembunyi. Ya. Maka di situ masih ada udzur bil jahl. Tapi hal-hal yang dalam artian ya nampak seperti tadi ya. Bahkan ini hal yang orang baru masuk Islam pun pasti paham, pasti tahu. Muslim ya harus mengagungkan Allah. Muslim ya harus mengagungkan Nabi. Muslim ya harus mengagungkan Al-Quran. Kok sampai ada orang menginjak-injak Al-Quran, dalihnya nggak tahu padahal dia Muslim, nggak ada bayangan, tidak bayang. Ya, maka ketika Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin beliau menjelaskan kalau dalam masalah mengolok-olok itu tidak mungkin ada udzur karena tidak ada gambaran ada seorang Muslim tidak tahu bahwa Allah wajib diagungkan, itu nggak ada gambaran ya, kecuali munafik ya, kecuali munafik. Ya. Dan ini yang masalah terjadi ketika perang Tabuk. Ya. Dan itu perang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Dan ada perang yang berat lagi jemaah. Tapi setelah Nabi wafat, dan perang ini terjadi di tahun 19 Hijriah. Ya. Dan disitulah yang muncul para pahlawan-pahlawan Islam. Ya. Dan ada masalah ada Ka'ab bin Jabal, ada Baro bin Azib, ya, ada Baro bin Azib atau Baro bin Malik. Dan ini saudaranya Anas bin Malik. Ya. Dan perang ini jamaah kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun untuk mengepung benteng musuh. Bayangkan 1,5 tahun. Bagaimana nggak sabar? Ya. Dan kisahnya masa ditaklukkannya itu ketika Barra bin Azib minta dilemparkan ya, ke benteng musuh. Apa tujuannya jemaah? Untuk membuka gerbang. Dan Barra bin Azib itu seorang sahabat yang kurus ya, tapi pemberani. Bahkan Umar pernah mengatakan jangan jadikan Barra bin Azib sebagai panglima. Kenapa? Saking beraninya. Kalau perang selalu di depan, badannya kurus. Karena kalau misalkan jadi panglima, bayangkan jemaah, jadi depan, meninggal duluan, oh musibah. Beliau orangnya berani. Bahkan di antara doanya agar dimatikan dalam kondisi syahid. Ya. Di peperangan sebelumnya, beliau ingin saya tapi nggak jadi. Hanya semakin menggebu-gebu. Di setiap peperangan beliau selalu ikut. Maka beliau syahidnya di perang Tustur. Ya, Tustur itu yang masanya perang lawan Persia. Ya, perang lawan Persia di tahun 19 Hijriah. Ya. Dan di sini masalahnya setelah 1,5 tahun kemudian benteng itu bisa dijebol dan mereka dikalahkan. Dan Anas bin Malik ini yang menariknya. Ketika terjadi peperangan, beliau nangis. Apa yang beliau tangisi jemaah? Mereka kemenangan kok nangis jemaah? Bukan karena kemenangannya. Kenapa? Karena kaum muslimin untuk mengalahkan mereka sampai-sampai mereka tidak sempat sholat subuh kecuali setelah matahari terbit. Bayangkan ya. Pada secara hukum syariat, secara fikih, ya, orang yang dalam artian terlewatkan tidak mengerjakan subuh tepat waktu karena ada udzur syar'i, berdosa tidak? Tidak berdosa. Ada udzurnya mah, nggak bisa. Perang berkecamuk. Tapi masya Allah, inilah para sahabat kita ya. Sampai pun dalam artian dia mendapatkan udzur, tetap merasa sedih. Bahkan itu selalu diingat, seumur-umur selalu diingat. Karena di waktu tersebut beliau tidaklah mengerjakan sholat subuh tepat waktu. Sehingga beliau mengatakan di dalam sebuah riwayat dikatakan, wa ma tustur ya, laqad dha'at minni salatu subhi ma wadittu anna lid dunya jami'an bi hadhihi shalah. Kata beliau, apa artinya kemenangan gemilang di benteng ya Sustar ya Khuzestan itu? Sungguh pada saat kemenangan itu aku kehilangan waktu sholat subuh.
Seandainya seluruh dunia ada di genggamanku, takkan pernah bisa melebihi agungnya sholat subuh tepat waktu. Ya, kita jamaah kadang-kadang apa? Santai-santai sholat subuh ya, males-malesan. Ya. Bahkan punya waktu kesempatan misalkan tepat waktu pun kadang-kadang sengaja diundur. Ya. Nah, inilah para sahabat kita ya, para sahabat kita. Artinya jamaah gini. Hendaklah kita sekalian berusaha untuk semaksimal mungkin melakukan apa? Ibadah sholat tepat waktu. Ya, karena kondisi kita kadang-kadang jamaah sekalian tidak senamanya apa? Dalam kondisi lapar. Ya kadang-kadang sulit seperti kondisi ini para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya jamaah ikhwan wa fillah. Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin mengatakan, "Ta'liquna ala hadhil jumlati min kalamil mu'allif rahimahullah." Komentar kami terkait ucapan Syekh rahimahullahu taala. Yang pertama, la adunnu Syekh rahimahullahu taala la yaral udra bil jahli Allahumma illa an yakuna minhu tafritun bitarkit ta'allum mislu an yasma bil haqqi fala yaltafitu ilaih. Kata beliau, saya tidak berpandangan bahwasanya Syekh itu tidak menganggap adanya udhur bil jahli, kecuali bagi orang yang memang meremehkan. Ada kesempatan untuk belajar tapi nggak mau belajar. Ya. Maka orang seperti ini ketika misalkan jatuh dalam perkara-perkara kufur tadi, maka udhur bil jahli tidak ada. Kenapa? Karena dia mampu untuk belajar, bisa mendengarkan tentang tauhid, bisa mengetahui ini perkara syirik, tapi justru apa? Acuh tak acuh, nggak mau belajar. Maka yang seperti ini jamaah mungkin saja jatuh, mungkin saja jatuh kufur. Ya. Kemudian masalah kata beliau, wa innama la adhunnu dzalika min asy-syekh li'anna lahu kalaman akhar yadullu 'alal udri bil jahli. Ya, karena kata Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin, kan ternyata Syekh memiliki ucapan yang lain. Beliau memberikan udhur dengan kejahilan. Dan ini termasuk ucapan Syekh Muhammad At-Tamimi dijadikan hujjah oleh takfiri di mana mereka pukul rata. Ya. Bahkan sebagian asatidzah kita pun pernah dikafirkan ya. Ini kafir kenapa? Yang dulu sempat rujuk ketika klarifikasi tentang siapa? Syekh Malik. Ya, apa? Tokoh sufi di Mekah siapa tuh? Kan digerudukan sama Panser. Akhirnya suruh klarifikasi. Itu dikafirkan. Dikafirkan. Dan banyak ikhwan-ikhwan yang di Semarang seperti itu jamaah. Ini yang viral, yang lagi viral juga sama kan, dari Semarang. Namanya siapa? Mariono. Itu dicari kokam jamaah. Itu dicari kokam itu. Ya. Mengkafirkan ya memang ada kesalahan. Ya. Tapi kadang-kadang sebagian orang ada yang berlebihan ya. Langsung jatuh kafir. Padahal ada kaidah-kaidahnya, tidak sembarangan mengeluarkan seorang itu dari keislaman kecuali dengan apa? Dengan sebab yang jelas. Sudah iqamatul hujjah misalkan, kemudian membantah, mungkin jatuh. Tapi kalau misalkan ditegakkan hujjah kemudian dia rujuk, ya tidak. Ya barangkali tadi nggak tahu. Ya. Barangkali ternyata dia apa? Dipaksa. Kan ada alasan yang lain. Atau mungkin dia belum balik, jatuh tidak jamaah. Atau mungkin ternyata dia orang gila. Ya. Jadi memang ada hal-hal yang harus disingkap dulu. Tidak lantas kemudian langsung jatuh kafir. Perbuatannya iya kafir atau kufur. Pelakunya belum tentu. Harus iqamatul hujjah terlebih dahulu. Dan ini penting. Kemudian masalahnya Syekh mengatakan,
Faqad su'ila rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ditanya, amma yuqatilu alaihi wa amma yukaffirul rajulu bih, ya, tentang orang-orang yang berhak untuk diperangi dan orang-orang yang berhak untuk dikafirkan. Ya. Yuqatal alaihi wa amma yukaffarur rajulu bihi. Maka beliau menjawab, arkanul Islam khamsah, awaluha syahadatan. Jadi rukun Islam yang ada 5. Yang pertamanya adalah 2 kalimat syahadat. Tsummal arkanul arba, kemudian rukun yang keempat. Fal arba'atu idza aqarra biha, maka yang keempat jika diakui, ya, wa tarakaha tahawun, kemudian ditinggalkan dengan, ya, malas-malesan, ya. Fa nahnu wa in qatalnahu ala fi'liha. Nah kami, ya, wa in qatalnahu, walaupun akan memeranginya karena perbuatannya, fala nukaffiru bitarkiha, maka kami tidak mengkafirkannya dengan sebab hanya sekedar meninggalkannya. Wal ulama'u ikhtalafu fi kufri tariki biha, karena para ulama berbeda pendapat terkait tentang hukum orang yang meninggalkannya, ya. Karena sebab malesnya, min ghairi juhud, tanpa, ya, mengingkari. Ini semua pendapat, ya, dan beliau pun sama pendapatnya, ya. Wala nukaffiru illa ma ajma'a alaihi ulama, dan kami tidaklah mengkafirkan kecuali pada perkara-perkara yang sudah disepakati oleh para ulama. Di antaranya 2 kalimat syahadat. Jadi kalau mereka misalkan mengkufuri ini, jatuh, ya. Wa aidun nukaffiruhu, begitu pula kami akan mengkafirkan ba'da ta'rif, setelah dikasih tahu, ya. Idza arafa wa ankar, ketika dia sudah tahu kemudian mengingkari, artinya iqamatul hujjah, ya. Fa naqulu a'dauna ma'ana, maka ketika itu, ya, mereka adalah, ya, termasuk musuh-musuh kami, ya. Atau a'dauna, ya, musuh-musuh kami itu ada 4, ya. Yang pertama kata beliau, man arafa anna tauhid dinullahi wa rasulihi. Yang pertama, orang yang mengerti tauhid itu agama Allah dan Rasulnya, yang telah kami, ya, nampakkan atau sebarkan di tengah-tengah manusia. Wa aqarra aidun anna hadhil i'tiqadat, dan dia juga meyakini, menetapkan bahwasanya keyakinan kepada bebatuan, pepohonan, ya, kepada apa? Manusia, ya, para wali dan orang-orang soleh misalkan. Alladzi huwa dinu ghalibin nas, yang itu menjadi agama kebanyakan, ya, orang-orang. Annahu syirku billah, bahwasanya itu perbuatan syirik kepada Allah. Alladzi ba'atsallahu rasulahu yanha anhu, yang dimana dengan hal tersebut Allah mengutus rasulnya untuk melarang. Wa yuqatilu ahlah, dan memerangi, ya, pelakunya. Liyakuna dinu kulluhu lillah, agar agama seluruhnya untuk Allah. Wa ma'adzalika lam yaltafit ila tauhid, tetapi ternyata dia tidak perhatian dengan tauhid, tidak mau apa? Belajar, ya, nggak mau belajar, ya. Wala ta'allamahu wala dakhala fihi, nggak mau, ya, mengkaji, tidak mau masuk ke dalamnya. Wala taraka syirka, tidak mau meninggalkan kesyirikan. Fahuwa kafirun, maka ini kufur. Ini kufur, ya. Artinya dia dalam artian tahu tauhid, tapi di sisi yang lain juga meyakini praktek-praktek kesyirikan. Dan tahu ajaran tauhid tapi nggak mau belajar, maka dia kafir. Yang kedua kata beliau, man arafa dzalika walakinnahu tabayyana fi sabbi dinir rasul. Yang kedua, orang yang mengetahui perkara tersebut tetapi telah nampak, ya, bagi dirinya mencela agama Rasul, ya, tadi yang mengolok-olok, maka ini pun sama, jatuh apa? Kufur, jatuh kufur.
Yang ketiga kata beliau, man arfa tauhid wa ahabbahu wattaba'ahu, ya. Barang siapa yang mengenal tauhid, mencintainya, mengikutinya, wa arafa syirka, dia mengenal kesyirikan, meninggalkannya, walakin yakrahu man dakhala fit tauhid, tapi enggak suka kalau ada orang-orang yang belajar tauhid, enggak suka orang-orang yang anti syirik, ya. Tapi dia enggak melakukan kesyirikan. Tapi kalau ada orang yang melakukan kesyirikan dia enggak suka, maka ini pun sama kafir. Ini pun sama. Kemudian masalah macam yang keempat, man sallama min hadza kullihi walakin ahlu baladihi yasrahuna bi adawati ahli tauhid. Jadi yang keempat itu orang yang menerima semuanya, ya. Artinya tauhid juga diamalkan, syirik juga ditinggalkan. Dengan orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan suka, ya. Ketika orang melakukan kesyirikan dia benci. Tetapi jamaah sekalian, penduduk negerinya mereka secara terang-terangan, ya, memusuhi ahli tauhid, memusuhi. Wattiba'i ahli syirki, dan mengikuti, ya, pelaku-pelaku kesyirikan. Wasa'ina fi qitalihim, dan memerangi, ya, memerangi mereka, ya. Wa ta'adzar bi an taraka wa tanahu yashukku alaih, dan dia enggak bisa meninggalkan negerinya. Ya, mungkin kepala negaranya, ya, punya kebijakan untuk memerangi ahli tauhid. Hakikatnya dia ahli tauhid, ya. Cuma kalau dia tinggal di satu negeri yang dimana pemimpinnya tidak suka dengan orang-orang sunnah misalkan, tidak suka orang-orang yang meninggalkan kesyirikan, akhirnya dia ikut bergabung memerangi orang-orang yang bertauhid, ya. Dari orang-orang yang tidak mau menyembah patung karena dalam arti pemerintah memerangi, dan dia ikut. Artinya apa? Mengingkari. Maka orang seperti ini tetap jatuh apa? Kafir. Jatuh kafir. Ini enggak boleh, jemaah. Karena kalau misalkan dia sudah tahu kebenaran dan dalam artian tidak mungkin baginya, ya, untuk menghindar kecuali harus memisahkan diri, itu harus dilakukan. Hijrah sudah selesai. Di negerinya dia tidak bisa mengamalkan syariat Allah. Kalau tetap di situ, justru yang terjadi dia ikut berbuat zalim misalkan. Maka enggak boleh la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada kata kepada makhluk ketika bermaksiat kepada Allah, enggak ada. Ya, bukan malah kemudian tetap tinggal di situ, apalagi sambil atau, ya, ta'awun, ya, dengan mereka memerangi ahlu tauhid misalkan, itu enggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Oke. Kemudian Mas Salian, dia mengatakan, ini saya singkatnya, wa ammal kadhibu wal buhtanu fa mithlu qaulihim, ya. Adapun kedustaan dan kebohongan yang nyata, ya, seperti ucapan mereka, inna nukaffiru bil umum, bahwasanya kami itu mengkafirkan secara umum, wa nujibu an hijrata ilaina ala man qadira ala idhari dinihi, dan kami wajibkan untuk hijrah bersama kami bagi orang yang mampu untuk menampakkan agamanya. Wa inna nukaffiru man la yukaffir, bahwasanya kami akan mengkafirkan orang yang tidak mau mengkafirkan, ya. Wa man lam yuqatilu, dan orang yang tidak ikut memerangi. Wa mithlu hadza wa adafuhu fa kullu hadza minal kadhib wal buhtan. Maka semua ini, ya, termasuk kedustaan yang diada-ada, ya. Sebagian takfiri itu jamaah, mereka berhujjah dengan ucapannya Syekh Muhammad At-Tamimi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau mengkafirkan ini dan itu. Nah, ini kedustaan. Ternyata beliau punya perincian, jamaah. Tidak sembarangan, karena bahkan di antara mereka ada yang punya kaidah gini, al-adhiru murtad. Tahu jamaah? Jadi adhiru murtad itu gini,
orang yang tidak mau mengkafirkan dia dikafirkan lagi. Ya. Jadi gini, ada seorang muslim, antum melihat dia sujud di kuburan. Kemudian antum mengatakan, oh nanti dulu, barangkali dia belum tahu, kafir dia. Ya. Jadi kalau dia nggak mau mengkafirkan, dihukumi kafir. Berarti mau nggak mau tidak harus mengkafirkan. Ya. Nah, ini kedustaan yang menyandarkan ini ucapan Syekh Muhammad At-Tamimi ini dusta. Dia nggak seperti itu. Bahkan ini ceritanya dulu pernah kasus dan itu ramai. Ya. Ada sebagian ikhwan itu sengaja datang ke Masjid Demak untuk cepat-cepatan mengkafirkan orang. Jadi sengaja ke sana, disaksikan dari jauh. Yang datang ke sana ke masjid ada kuburannya, ya, sholat di situ. Mereka lomba-lomba cepat-cepat mengkafirkan. Ini kan kacau jamaah. Dan ini ada di Semarang pun banyak. Bahkan ini sempat ramai. Dan yang ikut juga mahasiswa itu banyak. Seperti itu, berapa orang segelintir orang kena fitnah seperti ini. Maka hati-hati. Ya, hati-hati. Jadi ya, ala-kulli jemaah bahwasanya Syekh sekali lagi tidak menghukumi secara mutlak, tapi ada perincian. Adapun anggapan mereka bahwasanya Syekh mengkafirkan secara umum ini jelas kedustaan atas nama beliau. Ya. Karena ingat takfir itu ada dua ya, ada takfir muayyan, ada takfir mutlak. Takfir mutlak itu jamaah sekalian, ya jelas dalam artian pelaku syirik ya kafir. Tetapi ketika muayyan satu persatu ini butuh apa? Perincian. Barangkali dia belum tahu hukumnya, barangkali ternyata dia dipaksa, barangkali dia belum balik, barangkali dia lagi mabok misalkan. Itu ada perincian. Jadi setelah syubhat itu kemudian dihilangkan, ternyata dia masih tetap bersikukuh, mungkin jatuh. Bahkan sebagian ulama yang mengatakan cukup bisa jadikan hujjah sebagai dalam artian udzur ketika di satu negeri di situ muncul dai penyesat. Misalnya di sini banyak dai yang justru mereka apa? Ngajari orang untuk berbuat syirik, tawasul kepada kuburan, datang ke dukun, bahkan mereka menamakan dirinya kiai. Nah, karena munculnya dai seperti ini, kemudian banyak orang yang terkena fitnah. Maka sebagian syekh mengatakan ini cukup bisa jadikan hujah bahwa dia ada udzur. Ada udzur. Tapi kelompok-kelompok takfir itu tidak jamaah. Pokoknya gini, saya lagi dakwah sudah sampai di Semarang. Misalkan kata mereka udzur bijal sudah enggak ada. Maka kalau ada orang yang datang ke dukun itu sudah kafir. Ya. Maka Anda pernah sampai tanya, terus bagaimana dengan orang tua antum yang percaya dengan apa? Dengan ramalan, percaya dengan ini dan itu. Kata mereka, kalau mereka tinggal di Semarang itu sudah nggak ada udzur, sudah kafir. Kalau masih percaya dukun, saya orang pinter, itu kafir. Ngeri jamaah. Berarti konsekuensinya apa jamaah? Hartanya halal, darahnya halal. Maka dari sinilah muncul akhirnya pengeboman. Ini bahaya. Ya. Akidahnya dangkal, ya, semangatnya menggebu-gebu, akhirnya apa? Gampang menvonis seseorang. Ya. Padahal ya tadi dia keliru ketika memahami tentang masalah bab ini. Ya. Kemudian masalah ini, wa afatifillah. Kemudian dia mengatakan, wa idza kunna la nukaffiru man 'abada as-sanama. Maka bila kami tidak mengkafirkan orang yang menyembah ya, berhala, alladzi ala Abdul Qadir, atau yang menyembah Abdul Qadir ya. Wa sanama alladzi ala qabri ya Ahmad al-Badawi, atau berhala yang ada di kuburan Ahmad Badawi. Wa amthalihim, atau yang sejenisnya. Di jahlihim, karena kejahilan mereka, wa adami man yunabbihuhum, karena tidak adanya orang yang mengingatkan mereka.
fa kaifa nukaffiru man lam yusyrik billahi idza lam yuhajir ilaina. Maka bagaimana mungkin kami mengkafirkan ya orang yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah hanya karena mereka nggak mau hijrah bersama kami. Itu nggak mungkin, kata Syekh. Awalam yukaffir wa yuqatil, atau nggak mau mengkafirkan orang yang tadi ya, atau dia mau berperang. Itu nggak mungkin. Subhanaka hadza buhtanun adzim. Maksudnya Allah, ini adalah kedustaan yang sangat besar. Ya. Bal nukaffiru tilkal anwa'il arba'ah. Ya. Tetapi kami mengkafirkan keempat perkara tersebut li'adli muhadatihim lillahi wa rasuli, karena mereka membangkang, menentang Allah dan Rasulnya. Itu sebabnya. Ya. Adapun ya masalah karena tadi dia tidak tahu ya, karena jahil misalkan, maka yang tepat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau masih memberikan uzur dengan kejahilannya. Ya, tidak sebagaimana anggapan tuduhan ya sebagian kelompok yang mereka menjadikan ucapan ya beliau dijadikan dalil ya untuk bermudah-mudahan ketika mengkafirkan sesama kaum muslimin. Nah, itu hati-hati jemaah. Farahimallahu mra'an, maka semoga Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang bisa melihat dirinya dan dia tahu annahu mulaqullah, bahwa dirinya akan berjumpa dengan Allah yang di sini ada surga dan neraka. Yang sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Nah, sehingga ini ringkasannya dari semenggal ucapan atau penjelasan dari Syekh Muhammad bin Wahhab. Ya, bahwasanya beliau ya memiliki akwal yang lain tidak sebagaimana anggapan sebagian ya orang. Beliau mengkafirkan secara mutlak, tetapi yang sahih ada perincian. Ya, ada perincian. Ya, yang seperti apa dulu? Ya. Kalau dalam artian ditekan hujah kemudian dia sadar kembali, ya sudah, jangan dikafirkan. Tapi kalau tetap ngeyel, misalkan, bisa jatuh kafir. Karena sebagian kita itu jemaah, mereka nggak tahu. Seperti ada seorang, dia cerita dia masuk warung, di warungnya itu dipasang banyak raja. Sambil makan, diingatkan, dikasih tahu. Ternyata selama ini dia nggak tahu bahwa itu kesyirikan. Kesyirikan jemaah. Setelah tahu, ternyata dia menerima. Maka penting jemaah, iqamatul hujjah itu penting, nasihat itu penting. Ya, gitu pula ada ini teman anak sendiri ya. Ketika di Batang itu kebetulan mertuanya itu tokoh masyarakat. Ya. Di kampung tersebut jemaah, budaya syirik, bid'ah dan sebagainya itu sudah hal yang wajar. Tapi sebagian orang itu sudah mulai sadar, ini nggak boleh. Tapi di antara mereka tidak ada yang berani untuk menjelaskan. Kenapa? Karena nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Karena kalau hanya sekedar menyalahkan kemudian tidak menyebutkan dalilnya, yang terjadi ya mungkin cekcok. Ya, jadi teman anak ini lulusan dari Libya, dapat istri orang situ, ya, disuruh ceramah pas acara, ya, pokoknya saya lupa, pokoknya suatu acara lah. Akhirnya dia nekat membuat mereka tausiah dengan judul tadi tentang kesyirikan, bid'ah dan syirik macam-macam. Pokoknya sudah niatnya mungkin ini ya kajian pertama dan terakhir. Mungkin juga diusir dan sebagainya, sudah pokoknya lillahi ta'ala. Dia jelaskan macam-macam dengan dalil-dalil. Apa terjadi ya, Mak? Ternyata setelah itu orang, oh inilah yang kami harapkan. Ya, tidak sebagaimana apa? Dugaannya. Ternyata mereka menunggu-nunggu, butuh penjelasan seperti ini. Makanya kadang-kadang gini, banyak orang yang terjatuh dalam perbuatan seperti itu karena memang nggak tahu jam. Nah kalau ya kita hukumi tadi secara mutlak langsung kafir tanpa penjelasan dulu, nah, ini jelas keliru. Ya. Sehingga penting ya, penjelasan itu penting, iqamatul hujjah itu penting. Kalau sudah iqamatul hujjah kemudian ngeyel, maka ya mungkin saja jatuh kafir. Kalau kemudian dia sadar, ya sudah. Ya, Allah menerima atau Allah menerima apa? Menerima segala tobat dari hamba-hambanya seperti itu.
Ya Allahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian ya masalahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum tutup, ya barangkali pertanyaan. Tanya sekali. Alhamdulillah atas izin Allah saat ini kami sedang ikhtiar berbisnis dalam bidang kontraktor, khususnya fokus dalam desain, perencanaan dan konstruksi rumah tinggal. Kedua setelah kami menjalani bisnis ini ternyata ada permasalahan di lapangan yang berkaitan dengan pemilik tanah atau rumah maupun dengan pemerintahan. Contoh kasusnya ketika seorang membeli atau mempunyai sebuah rumah atau tanah, biasanya ada yang namanya IMB. Pemerintah daerah di dalam IMB itu mengatur tentang luasan area yang boleh dibangun, ya. Boleh dibangun bangunannya, dan ada luasan area yang terbuka hijau. Biasanya area bangun 60-70% dan area ruang terbuka 30-40% dari total luas tanah. Pertanyaan, bagaimana hukumnya jika pemilik tanah melanggar aturan batasan yang ada di IMB? Misal pemilik tanah membangun rumah dengan luas bangunan 100% dari luas tanah, ya, jadi tidak ada ruang terbuka. Maka jemaah ini kembali kepada taat kepada pemerintah pada hal yang tidak maksiat. Kalau misalkan di sini ada aturan seperti itu, maka taati jemaah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taati Allah, taati Rasul, dan taati ulil amri. Tapi ingat, jika perintahnya tidak bermaksiat. Sekarang gini, perintah tadi membangun rumah jangan dalam artian seluruhnya dibangun, ya, hanya 70 atau 60%, sisanya untuk luar terbuka. Itu maksiat atau bukan ya, Mas? Maksiat bukan? Bukan maksiat. Maka kalau bukan maksiat, taati. Kalau memang ada aturan seperti itu, jemaah. Ya. Kalau dilanggar bagaimana? Berdosa. Kenapa? Tidak taat pada pemerintah pada hal-hal yang ma'ruf. Ya, mungkin aturan pemerintah itu ada maksud dan tujuan biar apa? Biar untuk resapan, biar tidak terjadi banjir dan lain sebagainya misalkan. Ini baik ya, Mas. Maka kalau semuanya dibangun, hujan turun banjir, mudaratnya lebih besar. Nah ini ya kadang-kadang nggak dipikirkan sebagian orang. Nah, boleh kontraktor ya, yang penting dapat untung banyak. Menjadi masalah. Ya. Karena pemilik tanah atau rumah beralasan jika dulu membeli tanah itu dengan luasan 100%. Jadi dia merasa bahwa hak dia juga kalau akan bangun seluruh tanahnya walaupun harus melanggar yang ada di IMB. Ya, artinya mah kalau misalkan tetap membangun, dia bermaksiat dengan pemerintah. Tapi secara kepemilikan, ya sah milik dia. Cuma ini aturan saja, ya. Jangan dia berdosa karena melanggar tadi ya aturan larangan dari pemerintah. Itu nggak boleh, ya, tidak dibolehkan. Jika konsumen memang melanggar IMB dan menawarkan pekerjaan tersebut kepada kami, bagaimana sikap terbaik untuk kami selaku perencana atau kontraktor? Ya, diingatkan. Nah, ini maksiat. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya, cegah dengan tangan, kalau mampu cegah dengan lisan, kalau tidak mampu cegah dengan hati. Dan itu serendah-rendahnya iman, bukan malah dibantu. Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Enggak boleh dibantu. Kalau dia membantu jamaah berarti
ikut serta dalam dosanya. Ya, bagi-bagi dosa jamaah. Mau? Selagi kemudian dibangun rumah itu ditempati, maka dosa itu ngalir terus. Ngalir terus kan dia punya air di situ. Ya. Maksiat kepada apa jamaah? Kepada Allah dalam hal tidak mentaati aturan pemerintah pada hal-hal yang ma'ruf. Nah, itu nggak boleh. Apakah menolak tawaran pekerjaan itu atau tetap terima? Tolak jemaah. Ya. Dengan kita mengedukasi konsekuensinya jika melanggar IMB kepada konsumen, dan semua tanggung jawab kepada kedepannya merupakan tanggung jawab pemilik rumah, bukan perencana atau kontraktor jika ada saksi dari pemerintah. Ini nggak bisa. Ya, mengingkari kemungkaran itu jamaah minimal dengan hati-hatinya jangan terlibat. Kalau misalkan, oh yang penting saya nggak tanggung jawab, tapi dia ikut bantu, ya sama saja bohong. Ya. Seperti orang jamaah nggak pernah berzina tapi setuju dengan zina, gimana? Dia nggak pernah zina tapi setuju zina itu ya bagus, riba bagus, gimana jamaah? Dosa dia, walaupun nggak pernah zina. Bahkan kadang justru lebih parah. Ya. Orang nggak pernah zina tapi meyakini zina boleh, dengan tukang zina tapi meyakini zina itu haram. Mana yang lebih parah jamaah? Dua-duanya parah, tapi yang lebih parah yang nggak pernah zina tapi meyakini zina boleh, lebih parah jamaah. Orang yang nabung di bank ribawi, ya, dia yakin itu apa? Riba haram. Tapi ada orang yang pernah nabung di bank ribawi tapi boleh kan bank riba. Itu lebih parah. Lebih parah karena seperti menghalalkan sesuatu yang haram jemaah. Itu hati-hati. Saksi dari pemerintah berupa pembongkaran area yang melanggar, biasanya di MB ada batasan juga untuk pelebaran jalan umum atau resapan air hujan. Sanksi lainnya berupa perdata seperti sanksi denda puluhan juta hingga pencabutan IMB. Jadi jangan dibantu, sudah antum cari yang lain. Man taraka syai'an lillahi awadahu khairan minhu. Diganti dengan yang lain. Jadi kita harus yakin ya, janji Allah itu pasti ditepati, pasti akan ditepati. Karena kadang kita nggak yakin, ya akhirnya apa? Ya, inginnya deket-deket hal-hal yang seperti ini, hal yang subhat. Kasih lagi nanti. Ini subhat, kemudian nggak mau ditinggalkan. Nanti dapat kerjaan, ya subhat lagi nanti. Terus. Kalau ditinggalkan yang seperti ini, Allah ganti dengan lebih baik. Ya. Bahkan mungkin jauh lebih besar keuntungannya, mungkin jangan. Dan kita seorang muslim punya akidah jamaah. Kita yakin jatah rezeki kita itu sudah Allah tentukan, Allah catat. Ketika kita dulu berada di rahim ibu kita, masa setelah lahir kemudian kok nggak yakin? Ya, sudah punya ilmu untuk cari harta, kenapa nggak yakin? Harus yakin. Allah tidak mematikan hambanya selagi jatah rezeki itu masih ada. Tugas kita hanya mencari. Tapi ingat, cari dengan cara yang dibolehkan oleh syariat, bukan dengan melanggar syariat. Ya, karena ingat, mau dicari dengan melanggar syariat pun akan dikasih, atau dicari dengan cara yang haram pun dikasih. Tinggal kita memilih yang mana. Ya, cuma kadang-kadang memang kita butuh sabar dulu jemaah. Allah akan uji dulu. Akan uji. Orang yang sabar, maka dia akan apa? Diberikan balasannya terbaik. Hasilnya juga baik. Ya. Maka jangan sampai kita seperti orang-orang yang ketika mencari harta nggak sadar jemaah. Karena ada orang mencari harta itu nggak sadar. Ada yang setengah sadar. Antum mau yang mana jemaah? Yang pertama itu orang cari harta tapi nggak sadar jemaah. Dia cari harta sampai membinasakan dirinya. Okay. Dari waktu mungkin lulus sekolahan, dia cari dunia, banting tulang, ditabung, ya. Nggak kenal waktu, nggak memerhatikan fisiknya. Dikira nanti kita pensiun apa? Bisa memanfaatkan harta itu. Ternyata pas sudah nggak kerja pensiun, jatuh sakit, stroke, diabetes,
tabungannya habis, bahkan harus ngutang-ngutang. Ini orang nggak sadar, cari dunia tapi nggak sadar. Ada yang sedikit sadar, dia cari dunia untuk cari kebahagiaan. Tapi di sini pun jamaah kadang orang keliru. Kalau tidak dibimbing dengan keimanan, keliru jamaah. Sudah dapat uang ternyata ya membuangnya dengan cara yang haram, dikira itu membahagiakan, minum khamar, berzina dan sebagainya, ternyata ujung-ujungnya apa? Enggak didapatkan. Hampa jemaah. Tapi orang-orang yang beriman dia tahu mereka salurkan untuk hal yang ma'ruf, ya, untuk membantu fakir miskin, sedekah, membantu orang tua kerabat. Bahkan kadang di antara mereka jemaah dengan membantu itu bahagia jemaah. Justru enggak membantu itu akan hatinya sempit. Ya, maka jadilah orang yang masih mending ini ya, masih setengah sadar. Ya, kalau yang benar-benar sadar itu sulit ya. Itu para nabi dan rasul. Dia cari dunia itu memang jamaah sampai Allah berikan keriduan. Kalau kita belum, karena cari bahagia saja belum dapat seperti itu. Tapi jangan jadi orang yang pertama ya. Ya. Habiskan waktu kadang nggak sholat, dikira dunianya bisa membahagiakan. Ternyata justru ya membinasakan dirinya. Waliyadzubillah jamaah. Sehingga penanya sekali lagi, tinggalkan, cari yang lain. Ya. Cari yang lain yang tidak syubhat, dan itu lebih banyak. Ya. Yang syubhat itu sedikit, yang halal itu jauh lebih banyak. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.